Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul 'azim. Mukarram Gus Hawa sebagai narasumber utama kita pada kesempatan diklat Qiraat Sab'ah Juz Amma yang saya muliakan para pengurus PTIQ Al-Furqan, para pengasuh yang lain yang saya muliakan, Bapak Ibu para Ustadz Ustadzah pengajar PTIQ masing-masing di Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita dapat merealisasikan apa yang kita programkan, bahwa kita akan belajar Qiraat Sab'ah khusus untuk juz Amma. Mudah-mudahan niatan kita yang baik ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan petunjuk serta pendidikan yang beliau sampaikan untuk kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita semuanya mampu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang larangan, mana yang perintah, dan lain sebagainya. Semuanya adalah karena bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Gus Hawa yang saya muliakan, buatan kadang-kadang dari kalau misalkan mengucapkan jazakumullah khairal jazaa, matur sana diberi paring kesempatan untuk ngalap ilmu dan panjenengan untuk ilmu qiraat, dan lebih khusus lagi adalah tentang Qiraat Sab'ah. Tentu harapan kita bahwa sebagai orang yang diamanai oleh masyarakat kita di Surabaya untuk mengajar Al-Quran, harapan kita hari demi hari dan demikian minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, harapannya kita harus selalu aktif ilmu kita, harus selalu bertambah ilmu kita. Sehingga kalau analog mudahnya itu, jika orang itu berdagang dan dagangannya dijual terus, tidak ulaan, maka kita mesti harus ulaan terus. Ya, harus terus kita mengupdate dan mengupgrade ilmu kita, khususnya yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Saya kenal beliau sudah agak lama, makanya beliau dengan saya sudah seperti saudara itu. Saya selalu ada kesulitan apapun tentang Qiraat Sab'ah, utamanya saya larinya ke sini. Di samping juga ada tempat-tempat yang lain. Termasuk Qiraat Sab'ah masuk ke Al-Falah itu saya yang membawa.
dan beliau pernah berkenan hadir secara langsung di Masjid Al-Falah. Walaupun kemudian berikutnya akan diutus ya, santri-santri beliau yang sudah secara mutawatir membaca di hadapan beliau secara talaqi, sehingga kemudian bisa juga mentransfer ilmunya kepada kita. Kami berharap untuk peserta para peserta ini untuk mengikuti diklat Qiraah Ajuz Amma ini harus sampai tuntas. Sampai tuntas 7 imam dengan 14 riwayat. Mudah-mudahan hari ini kita berharap 2-3 imam terselesaikan. Maka kemarin saya sampaikan harus mulai pamit ke suami atau keluarga, anak, cucu, bahwa mungkin kegiatan kita dari Luring malam ini akan kembali ke Surabaya ke malam. Nah, tadi saya sudah banyak bicara sama beliau, berapa lama Gus kira-kira dengan 3 imam? Beliau menjawab, tergantung banyaknya penjelasan yang mau disampaikan oleh narasumber. Nah, tentu kami ingin mendapatkan semuanya. Sekali lagi kami ingin mendapatkan semuanya. Dan tentu tidak tuntas hanya di sini, insya Allah sambungannya imam-imam selain yang nanti hari ini 3 imam itu masih ada 4 imam akan kita selesaikan di Surabaya. Jadi beliau juga tadi menyampaikan kalau bisa Ustaz sebelum Ramadan selesai, karena memang ketika Ramadan Al-Furqan ini fokus untuk di dalam, tidak ada aktivitas di luar pesantren. Jadi fokus kegiatan di dalam pesantren. Oleh sebab itu, Gus dalam mewakili panjang-panjang itu tidak paling matur sangat atas keikhlasan bersama menyampaikan ilmu, dan mohon maaf lahir batin jika kedatangan kami mengganggu aktivitas jaringan yang secara rutin, bahkan ngapunten kata mungkin benar-benar kami minta dibimbing, diarahkan, ditunjukkan ke jalan yang benar hubungannya dalam hal membaca Al-Quran dan hal-hal lain yang terkait dengan Al-Quran. Mohon maaf, ngapunten dari sahabat kemarin ini balasan apa-apa cuma jenengan Gus anangin, namun insya Allah saya kesan doa kami semua untuk jenengan, semoga Gus selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur sangat mengatur dengan kata akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Ya ikhwati rahimahumullah, usikum wa nafsi Allah, faqad faza man فقد قال الله تعالى في الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن على ذلك من الشاهدين. Para asatidz dan para ustadzat, wabil khusus waliullah Yahyaudin, semenjak saya kenal beliau
maka saya diviralkan sama pertemuan pertama itu di Al-Isra'iliyah. Nah, untuk pertemuan di Al-Isra'iliyah itu saya mengalami kekecewaan yang berat. Nah, setelah saya kirim lama pada audiens supaya kata-kata saya bisa dipahami, baru mereka komen, saya tunjukkan sampai A1, mereka baru disetop sama luar biasa. Saya betul-betul kecewa berat karena ganti narasumber. Karena saya sendiri nggak tahu diri, waktu saya cuma berapa jam itu enggak. Tapi alhamdulillah setelah itu hubungan saya sama waliullah ya ini terus berlanjut hingga sekarang tidak ada masalah. Mudah-mudahan sampai di akhirat dan bertemu di surga. Amin. Dan pada hidup bersama-sama. Amin ya Allah. Saya tidak terlalu banyak mengucapkan dan mendapat dan persoalan di hudurikum terima. Saya sangat berterima kasih semua mau datang ke sini untuk mengikuti diklat yang pesantren nasional. Karena selama ini perjalanan PTG Al-Qur'an itu saya rasakan itu seperti berjalan di tempat, berlari di nggak sampai-sampai. Nah ini mungkin ada sistem yang keliru. Kalau dari awal keliru kan, jelas kekeliruan itu dari oleh karenanya sebelum kita memulai diklat ini, kita sebaiknya kita merenungkan, memahami firman Allah SWT yang telah dibacakan oleh waliullah jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bismillah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama kali pada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus peningkatan pangkat Nabi Muhammad SAW. Asalnya hanya sekedar waliullah Muhammad SAW dengan diberi wahyu sama Allah anak ini kok bismillahirrahmanirrahim dari orang anak 5 ayat. Ketika itu langsung meningkat derajatnya dari sekedar waliullah menjadi nabiullah. Jadi orang hafal Al-Quran, kalau orang itu diperintah ngaku jadi nabi, maka namanya hafal Al-Quran bisa. Sekalipun belum 30 juz, hanya 6 ayat. Tapi hafalan Al-Quran
kok diberikan kepada hamba Allah yang soleh, yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka namanya hal itu bukan mukjizat, namanya karomah. Otomatis pengangkatan seorang hamba yang mukmin yang pasti meningkat menjadi seorang waliullah. Oleh karena itu saya tidak ragu-ragu mengucapkan, memanggil Ustaz Ihya itu waliullah, karena terbukti punya karomah. Tadi baca Iqra Bismillahirrahmanirrahim, juga ayat-ayat yang lain. Nah, itu merupakan karomah yang diberikan oleh Allah kepada waliullah yang. Dan hafalan itu bukan sama sekali ciptaan waliullah yang itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya nanti beri lagi hafal juz'an, hafal yasin, hafal surat-surat yang lainnya. Itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba-Nya yang. Tapi kok sampai ngaku jadi nabi, kayak itu namanya istighfar. Karena setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengangkat seorang, tapi kalau mengangkat seorang wali terus memberi karomah. Lalu di dalam surat Al-Alaq yang awal kata Iqra, bacalah, itu bentuknya adalah fi'il amr, perintah langsung dari Allah. Yang namanya takwa itu imtisalul awamir wajibnatul nawahi. Yang namanya takwa menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Iqra, bacalah dengan hafalan, bukan hanya sekedar baca. Karena waktu itu tulisan Al-Quran itu belum ada, mushafnya juga belum, mesinnya pun belum, penanya pun belum. Tapi Allah perintah kepada Nabi Muhammad, Iqra, sehingga jawabannya Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, saya tidak mempunyai hafalan apa-apa. Iqra ma'ana biqari, saya tidak mempunyai hafalan apa-apa. Baik, malaikat Jibril marah di gerbang sampai keluar umat ini harus menakut. Iqra, Nabi jujur, ma'ana biqari, saya tidak mempunyai hafalan apa-apa, saya tidak bisa baca. Nah, bab yang ini itu sudah saya tulis di dalam risalah, qiraat, riwayat, dan thoriq. Nah, itu tentu kan sudah membaca. Jadi jangan baca di sana. Menjelaskan qiraat itu apa, riwayat itu apa. Dan ini nanti yang akan kita kaji. Baik nanti qiraatnya Imam Asim,
riwayat Syu'bah sama Hafs, lalu riwayatnya Imam Abu Amr, riwayatnya Ali Kisai, riwayat Abdul Hafiz dan di Nabi yang ketiga itu nanti apabila itu akhir di nanti satu hari ini tentang qiraat riwayat Tori pasangan kalau kurang paham atau kurang paham maka penjelasan lagi pada musahihnya jadi nanti ada pembahasan lagi sampai nanti malam ini nanti qiraat dan Tori dan riwayat dan perlu saya jelaskan lagi karena sebagian kecil kaum muslimin tapi saya bincang-bincang sambil menunggu Wa'iyullah Ikhya tadi. Nah, Ustaz Ahmad beliau mengatakan punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Kalau saya tidak itu perempuan. Lalu saya bagaimana pandangan sampai ya. Lalu beliau mengatakan tidak semuanya anak tidak bicara yang ininya. Oh mengatakan jadi itu hadis dia anak perlu jangan oleh jangan. Tapi tidak sorong-sorong anak perempuan. Tapi mengatakan mangkana lahu salafu banatin attabahunna hatta yablugna akhlal jannah. Barang siapa mempunyai 3 anak perempuan dan mereka didik jadi anak yang solihah sampai balik itu karena baliknya itu karena khair umur 10 tahun atau 9 kok khair didiknya itu solihah terus sampai atau baliknya itu sampai usia 15 solihat sampai 15 tahun mendidik. Kata Nabi Muhammad, orang yang mempunyai 3 anak yang dididik solihat sampai balik orang tuanya masuk. Masya Allah, istimewanya. Nah, perempuan. Tidak ada redaksi hadis atau Quran. Orang mempunyai anak laki-laki tidak didik sampai balik menjadi anak ini yang ada al-malu wal-banu zinatul hayati. Harta dan anak perok laki-laki itu adalah hiasan dunia. Cuma karena kita nenek moyang kita itu orang Hindu, jadi kera-keranya itu masih melekat di diri kita.
Gue ngerasakan dia anak orang di sekeliling saya semuanya kecewa. Kenapa anaknya? Mana itu? So, sayang. Loh, saya yang punya anak nggak kecewa, orang sekeliling saya. Kenapa ya? Apa salahnya? Lahir lagi anak saya. Gitu. Mungkin Ustaz Ahmad bersama. Beliau punya anak laki-laki dan wah, wah. Sampai sini. Ini sampai namanya Habib Hashim ada di Banyuwangi. Saya ditanya, sudah kawin, sudah punya anak, sudah. Laki-laki perempuan. Oh, punya perempuan sama dengan tidak punya anak. Ini Habib loh. Maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putra-putranya itu tidak ada yang sampai balik. Bisa putrinya Rasulullah yang sampai Fatimah bintu Rasulullah itu sudah perempuan. Nah kayak ini lagi terus menurut Imam Syafi'i anak cucu dari orang perempuan itu sama dengan putus. Antum pun ya putus dari Rasulullah. Nah, kan gitu kan? Tidak lagi durian. Kamu itu sebagai durian Rasulullah, tapi nggak seperti kakek. Dan kakekmu Rasulullah menghormati orang yang punya anak. Artinya apa? Senajan Habib terkontaminasi paham Hindu. Ini berlanjut saudara-saudara kita yang ada di Bali mengaji kepada ustazah ini bermasalah. Tidak mahal. Ngomong kepada saya, seperti saya ini tidak ada sanatnya. Nah, tidak ada sanatnya. Menantu abah ini kan apa? Sama ngaji sama menantu sampai kan sudah sambung sanatnya. Nah, cewek kenapa cewek? Apa putus? Rasa ini pengertian di masyarakat kurang merata. Ngaji kepada ustazah itu seperti aib. Padahal ibunya juga wanita. Nah, karena secara ilmiahnya Arkanul Qiraati Shahihah itu ada rukun baca Al-Quran yang sahih yang benar itu ada. Pertama, antakuna mufassiratan bisa nanti sohihin an-rasul. Bacaan itu harus sambung dengan sanad yang benar dari Rasulullah SAW. Persambungan sanad antar guru ke guru sampai ke Rasulullah ini tidak membatalkan jaminan. Apakah yang harus sambung kepada Rasulullah itu harus laki-laki? Perempuan tak boleh. Ya,
laki-laki atau perempuan kok sambung sangatnya sampai ke Rasulullah, maka memenuhi syarat ini tadi, rukun yang pertama ini. Oke. Faktanya Aisyah itu ya cewek, Fatimah itu ya cewek, Ummu Hani juga ya cewek, Ummu Darda juga ya cewek. Beliau meriwayatkan Al-Quran ya diterima sama sahabat-sahabat. Mereka meriwayatkan hadis juga ya diterima. Tetapi orang Bali menolak. Ini ya maklum orang Islam ada di Bali kan terpukung sampai orang Hindu. Otomatis kan bau-bau keringatnya orang Bali itu kan, nah, istilahnya terkontaminasi kan gitu. Makanya harus dibenarkan, dilurus. Kedua, rukun baca Al-Quran yang benar itu sahih. Antuma fi qalbi wa tal'arati wa wajhin fasihin awas. Bacaan Al-Quran itu harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih atau yang paling fasih. Dengan kata lain mujawid, dengan kata lain murattal. Bertajwid itu apa harus laki-laki? Lek wong wedok gak oleh tajwid. Senajan laki-laki tapi maca Qur'annya enggak bertajwid, yo bacaannya ya salah. Bacaan yang batilah. Bacaan yang syadzah, bacaan yang menyimpang. Bacaan yang mungkar. Senajan perempuan tapi bacaannya entah dan mujawid, ya bacaan yang shahihah. Oke. Rukun yang kedua tidak mengarah pada satu gender tertentu. Rukun yang ketiga itu antua fikon khotol mushafil imam atau ahadil mushafil. Bacaan itu harus sesuai dengan Rasul Utsmani atau Rasul Induk atau salah satu mushaf Utsmani. Ini pun tidak harus laki-laki, perempuan pun juga. Jadi 3 rukun ini tadi tidak menentukan laki-laki atau jadi kita mengaji yang menyampaikan ini ustadz atau ustadzah dulu saja sah. Nah, satu-satunya namanya sanad itu yang mudabbat. Sanad Al-Quran yang mudabbat, yang bersutra. Sanad yang bersutra atau dengan kata yang lain yang simpel, sanad yang indah itu adalah sanad anak belajar dari bapaknya atau sanad anak belajar dari ibunya. Atau sebaliknya, ibu belajar kepada atau kakak belajar kepada adiknya, adik belajar kepada ini adalah sanad yang mudabbat. Oleh karena itu, saya mohon, jadi kalau sudah selesai sahabat hadis ammah ini, itu juga panjenengan itu sama ajari sendiri. Kalau itu asalnya sangat sampai dari orang lain yang nggak mudabbat, yang nggak indah, tapi berubah nanti aja. Jadi sampai apa jenengan ke anak sama misalnya, mulanya yang itu sanad itu Abu Darda meriwayatkan dari Ummi Darda. Kadang-kadang Ummi Darda meriwayatkan hadis dari Abu Darda. Sapa sing teko nang Rasulullah? Belajar.
Ya, itu sama dasari mau. Kita sangatnya enggak. Nah, ini yang dinotan ya, senajan mek tunggal jus, sebaan, ya, sangat itu, nah sangat itu diberikan mek tulisan itu menurut Ibnu Jazari, maka sanatnya masih terputus, kan masalah ya. Terus bagaimana caranya? Asyaikhuhu yatalaffadhu bihi. Jadi gurunya itu harus melafazkan sanad itu. Harus melafazkan sanad itu. Kayak ini nanti pembukaannya akan berikut. Lanjutannya itu nanti di Surabaya apa ini satu pekan satu kali atau dalam satu pekan 2 kali wallahu alam ini tergantung waliullah ini ya ini ngatur nih tuh fasilitatornya kan ini kan fasilitatornya ya nah itu nanti diakhiri di sana diakhiri di sana atau diakhiri di sini di dalam akhir itu nanti nanti ada yang saya tugaskan untuk melafazkan nah ini. Nah sampai yang ini nanti kalau saya ini ke 40 hitungan sabda ini dari Rasulullah sampai itu nanti ke 40 cuma penyampaiannya ini nanti dua sila dua sito dengan perantara di perantara asisten saya ini gitu loh. Nah ini nanti kalau saya mati nah, ini menduduki posisi saya selama saya masih hidup maka ini jadi perantara maka tapi begitu mati saya oleh karena itu sanad Al-Quran itu selama-lamanya tinggi. Pertama adalah Allah, kedua Jibril, ketiganya kan Nabi Muhammad SAW, keempatnya sahabat. Selama Nabi Muhammad masih ada, ini sahabat seluruhnya itu adalah ranking keempat. Begitu Nabi Muhammad wafat, semuanya ini jadi tiga. Menempati itu posisi itu. Sahabat habis, maka tabi ini ranking ketiga itu. Nah, sampai ke 40 ini untuk menjaga apa? Sambungnya sanad ini ke awal-awal. Tidak namanya buhtan, kabar hoax. Ini sambung. Nah, urusan sanad ini kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Aqaf itu nih kita dengan qabli hadza au akaratin min kuntum shadiqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah sama Allah untuk menantang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau memang Tauratmu, Zaburmu, Injilmu itu asli, itu nih kita dengan qabli hadza. Datangkanlah kepada kitab yang sebelum Al-Quran ini. Artinya Injil, Zabur, au atharatin atau bekas-bekas jejak-jejaknya, sanadnya. Kamu menerima dari siapa? Karena Injil kan turun kepada kamu, turunnya kepada Nabi Isa alaihi salam. Taurat juga gak turun kepada rahib-rahib itu, akbar itu, turunnya kepada Nabi. Kamu orang keberapa dari Nabi Musa? Kamu orang keberapa dari Nabi Isa? Kamu orang keberapa dari Nabi Daud? In kuntum shadiqin. Bila kalian semuanya adalah
benar mengaku keasliannya kitab Taurat, Injil, dan Injil. Satupun pendeta tidak ada bisa menghadirkan sanadnya Injil, sanadnya Zabur. Bahkan Injil itu pun, Taurat itu pun dibukukan itu setelah Al-Quran dimushafkan. Tepatnya pada tahun 160 Hijriah. Pada saat itu China berhasil membuat kertas. Lalu hubungan dengan Arab, nah akhirnya kirimlah kertas ini ke Arab. Nah, di Arab di situ akhirnya dibuat menulis Mushaf al. Orang-orang Eropa ada kerjasama Cina dengan orang Arab masalah kertas itu. Karena sudah tercatat di dalam sejarah, bangsa yang mampu membuat kertas itu adalah bangsa Cina, orang Eropa. Nah, begitu akhirnya orang-orang Eropa hubungan dengan Cina, kirim, impor ini. Nah, baru diimpor kepada Eropa, ya. Jadi baru di sana kertas itu dibuat menginjilkan Injil itu, membukukan Injil itu. Tiba-tiba Injil ada 4 itu. Ya. Taurat juga begitu ditulis pula pada saat itu. Turunnya duluan, tapi dibukukannya itu setelah. Ini sejarah yang mencatat. Sejarah tidak pernah bohong. Nah, sebelum itu tidak ada seorang pun yang hafal Injil dan hafal Taurat, apalagi Zabur, tidak ada. Pendeta siapapun, akhbar siapapun, tidak ada yang hafal Taurat dan Injil. Tapi Al-Quran semenjak turunnya hingga detik ini di suatu negara itu pasti ada penghafal. Maka kebenaran Al-Quran tidak bisa diragukan. Selain termaktub la raiba fi, diselidiki serta secara ilmunya yang detail, maka terbukti la raiba fi. Hingga tidak diteruskan hari-hari ini. Terus kayak ngantur makan itu. Kalau kita pakai kesel ya makan. Kalau nggak apa nih, kan ngaji ya. Ini ngawas. Ini kita terus nih. Terus nanti Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu Muhammad alladzi khalaq, yang menciptakan segala sesuatu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ini pelajaran Rasul. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu tertulis ba alif sin mim. Saya mau tulis ini. Ini pakai alif ini. Tapi Bismillah ini tanpa alif. Ini namanya
Di bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bismi yang pakai alif itu namanya rasam imla'i. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif. Ya, itu namanya rasam isma. Maksudnya apa? Kata ismun kalau gandeng dengan lafaz jalalah maka wajib hukumnya tanpa alif. Kepentingan ini Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surat atau innahu Bismillahirrahmanirrahim min Sulaimana itu surat Al-An'am tanpa alif. Oke. Kok sampai nulis Bismillahirrahmanirrahim pakai alif ya dosa. Berarti zaman menambahi Al-Quran. Kok sengaja ya murtad. Ya. Tapi kata ismun kok bersandar kepada sifat-sifatnya Allah. Rabbika. Bismillahirrahman. Harus pakai alif. Bismillahirrahim. Harus pakai alif. Nah ini ada pelajaran namanya Tauhidul Asma wa Sifat. Jadi nama Allah itu harus diesakan. Sifatnya Allah harus diesakan. Dalam menulis pun ada harus diesakan. Sifat-sifat yang lainnya boleh pakai alif bisa, tapi lafaz jalalah tidak boleh pakai nilai. Memiliki yang kalau diletakkan kalau mulai akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai umur 10 tidak saya temukan baru sudah menjelang masuk ke yang lahir ini baru ditemukan sama Allah. Ya untung sih belum. Urusan masalah bacaan qiraat itu nanti diurus namanya qiraatnya Imam Asy'ari, Nafi' dan seterusnya. Yang akan kita baca. Itu masalah ibarat kelapa. Itu adalah kulit kelapa yang hijau itu atau yang kuning itu namanya qiraat. Belum sepete, belum batoke. Belum kulit kelapanya, bukan kelapanya lagi, bukan santannya maksudnya. Mulane kula niki lek wonten wae iso sabda. Sumbungnya itu setengah mati. Padahal ero kulit sing jawi itu warna kuning atau warna hijau. Terus seperti kon durung bathoke. Durung ampase. Kan ngoten. Mulai ampas sampai kulitnya dibuang. Itu dipakai kan sari santan nih. Jadi dalam memahami santannya ini itu bukunya di dalam Al-Quran itu Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kita orang Jawa enggak connect. Sama. Bismillah itu bak itu huruf jahar apa huruf hamzah. Ya enggak connect. Iqra qaf itu huruf isti'la apa huruf istighfar. Enggak connect. Aku membutuhkan alat bantu. Ulama-ulama itu membutuhkan alat bantu. Ini hamas, rumus kata, ikhwar, rumus kata.
Jare kan mek Rasul Nggih. liyane iku ngono to. Liyane iku ngono to. Ilham, idham, ikrab, ikhfa. Nah, akhirnya konek kita baca itu cara bacanya. Nah, orang-orang ahli tauhid juga demikian. Abu Mansur Al-Tahawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu artinya tauhidul rububiyah, ono tauhidul uluhiyah, ada tauhidus. Apa? Ini orang-orang Jahmiyah kadang-kadang. Orang ngomong tauhidul uluhiyah, tauhidus sifat, bla. Apa Pak? Wahabi. Durung ngomong wis curiga. Terus Wahabi itu kenal kan? Bromo Cokral. Karena saya pernah disesatkan lewat situ. Nah, saya ngomong tauhidul rububiyah itu ilmu sing nggak memerlukan lama-lama. 2 menit mawon paham. Biasakan sudah jadi wali pangeran. Itu musuhnya pangeran. Apa tauhidul rububiyah itu? Fi'lur Rabbi. Tauhidul rububiyah itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu seperti apa? Seperti Allazi khalaq, yang telah menciptakan segala sesuatu. Langit, bumi, laut, dan angin semuanya adalah ciptaan Allah dalam membuat bumi, langit, laut, dan segalanya. Minta bantuan siapa? Dikerjakan sendirian. Itu disebut namanya tauhidul. Ada pula namanya tauhidul uluhiyah istilahnya itu. Kayak sampai artinya huruf kalimat itu bingung. Rububiyah ketuhanan, uluhiyah ya ketuhanan. Tapi uluhiyah itu kalau ganti bahasa takmir seksi ubudiyah. Tauhidul uluhiyah itu tauhidul ubudiyah. Nah, tauhidul uluhiyah itu fi'lul abdi, perbuatan hamba itu harus diesakan. Perbuatan Allah harus diesakan. Perbuatan hamba seperti kita ini, saya menjelaskan ini ya lillah. Bukan kok boleh pujian, diarani alim, itu adalah niatan-niatan yang najis itu harus dibersihkan. Sampai pun juga begitu. Mendengarkan, berani korban jauh-jauh dari Surabaya meninggalkan suami dan anak. Ini ibadah kepada Allah lillah. Bukan karena Ustaz Ihya atau karena Ustaz Ahmad atau Ustaz lainnya. Nah, gitu kan? Nah, itu namanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul uluhiyah. Kita puasa ya karena Allah, kita sholat ya karena jelas nih. Tauhidul asma, namanya Allah juga harus diesahkan, sifatnya Allah juga harus Jadi sifatnya Allah tidak boleh dibuat mensifati makhluknya, termasuk Nabi, kecuali
sifat sifatnya Allah dibuat mensifati Nabi. Seperti Rahim, Raufur Rahim. Nah, pada jagung nih kalau akhirnya kan Raufur Rahim. Rauf itu sifatnya Allah dibuat mensifati Nabi. Rahim sifatnya Allah dibuat mensifati Nabi. Tapi Allah sendiri yang mensifati. Tapi kata Rahman tidak boleh dikasih ketik Nabi Muhammad Rahman. Nah, ini harus diajarkan. Dan ini di zaman modal memahami Al-Quran mulai anak Al-Fatihah sampai anak dengan imam siapapun, dengan riwayat siapapun, dengan taurif siapapun. Nah, kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah sedang bicara tentang apa? Tauhidul asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah sedang bicara tentang apa? Tauhidul asma wa sifat. Karena Tuhan semesta alam itu tidak ada lagi kecuali Allah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhidul sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang separuh tauhidul uluhiyah, yang separuh tauhidul rububiyah. Ya. Iyyaka ini masuk tauhid tauhid sifat ya. Allah. Na'budu kita mengesahkan, kita beribadah. Wa iyyaka itu Allah. Mengesahkan. Karena kan biasanya lagi nasta'in kita tolong perbuatan kita. Oke. Terus nih sampai Anas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini tauhid rububiyah atau uluhiyah. Apa? Apa? Kok apa jenenge? Abot menateni jawab. Salahnya nggak masuk dalam rapot nih. Saya salahnya mungkin belum. Oke, kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini tauhid rububiyah apa tauhid uluhiyah? Uluhiyah. Karena perbuatan hamba. Wa yuqimuna sholata. Uluhiyah atau rububiyah? Oke. Seterusnya ketemu aqimus sholata wa atuz zakata. Lah niki sangu kanggo mempelajari tafsir. Karena yang perlu ditafsir apa jenis yang dipahami di dalam pentafsiran itu kan santen nih, sari nih, artinya. Oke. Iki langsung sampai nonton kembali ani. Pak ya apa Mas? Langsung lawan Hamus. Karena sama Pak apal fahat sausasun zakat niki Mas. Jal. Hamus sama jahar. Boleh kau ono fahat sau enggak lu jahar itu. Dikira ono. Kau gak iso kan lo. Itu sudah terpatri. Kita memasuki tafsir Al-Quran tanpa memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat, akhirnya lebih bingung. Nah itu terkandung dalam wahyu pertama. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan untuk bermakrifat kepada. Jadi semua wali itu arif billah. Bukan alim billah. Bahasa dari bahasa Arabnya arif itu mengetahui, alim juga mengetahui. Cuma ada bedanya.
Alim itu seperti kalau semara panjangannya duduk. Ini jenis alim. Alim. Terus panjangan semara pulau kali wali Allah ikhya duduk di atas kursi sengaja bid'ah. Duduk di atas kursi itu duduk bid'ah ini. Oke. Di bid'ah ini aku ini agak bodoh. Iku dia mulia. Amin. Oke. Oke. Ini jenis alim. Tapi kalau ma'rifat, niku mengetahui berdasarkan rekam jejak. Seperti kita mengetahui Allah, tidak bisa melihat secara live langsung mata itu. Buktinya Nabi Musa tahu minta lagunya takwa dia semaput. Nabi Muhammad sengaja mi'raj ke sana, juga ketemu sama Jibril di sana. Baru bisa itu melihat secara live itu nanti di akhirat. Wujuhu yaumaina nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena Allah yang berfirman begitu. Itu di akhirat, bukan di dunia. Nah, kita mengenali Allah itu berdasarkan rekam jejak. Jadi Allah di kholak itu adalah rekam jejak. Makanya Nabi menjelaskan irif nafsaka ta'rif rabbaka. Kenalilah dirimu, maka kamu kenal Tuhanmu. Kalau kita menggunakan bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, maka menerjemahkannya irif rabbaka ta'rif nafsaka, irif nafsaka ta'rif rabbaka. Ma'rifatilah dirimu, maka kamu ma'rifat Tuhanmu. Kita kenal diri kita ini. Kita ini asalnya ada apa tidak ada? Lalu adanya sebab apa? Hubungannya bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita juga demikian, ada apa ada? Tidak sampai ke Nabi Adam alaihis. Nabi Adam masalahnya ada apa tidak? Ya. Yang ada apa? Cuma bumi dan langit. Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Allah kan gitu kan? Setelah menciptakan itu, baru menciptakan malaikat, baru menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah tahu Nabi Adam, siapa yang menciptakan Adam? Allah. Nah, irif nafsaka ta'rif ma'rifatilah dirimu, maka kamu bermakrifat kepada, dengan kata lain yang simpel. Ilmunya polisi itu ilmu ma'rifat itu. Ana wong mati, masuk wis dincel-incel dadi piro, wis batang, ngoten kan? Nggih. Digoleki. Asale wong iki urip wong iki. Bukan asale mati. Kan digoleki jejake ya. Sopo? Hubungan terakhir dengan siapa? Ketemu pembunuhnya. Itu namanya ilmu. Dan ini waktu kalau kasih aktif terus sampai orang ngomong makrifat lah. Ojo gampang-gampang ngomong makrifat. Di sana ini. Itu wae kan. Ide ngomong makrifat. Iku mau ngomong rasa tasik. Nah, begini loh. Padahal Nabi Muhammad pertama kali turun wahyu diperintahkan makrifat. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah apa setetes darah. Segumpal permata kan.
setetes darah. Jadi gitu, dirutut begitu. Ini adalah ilmu terus alladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini tauhid rububiyah apa tauhid uluhiyah? Rububiyah. Kan perbuatan Allah. Jadi orang kok pulau sampahnya gawe dari bapak sampai ibu. Tapi apa? Ciptanya Allah Subhanahu. Ini sama dulu itu. Allah membuat Nabi Adam dari tanah. Tanah itu berdarah, berdaging, bertulang apa tidak? Jawabannya tidak. Tapi setelah ditiup rohnya Allah, ya kun fayakun berubah langsung. Bertulang, berdaging, dan berdarah. Gerak. Jadi ilmu ma'rifat. Terus Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram kembali lagi. Namanya tauhid sifat. Lagi ya. Al-akram, nah, di situ pengertiannya. Allah ahad. Allah itu esa. Pengertian esa itu sama nah, di situ ada namanya ada karim, Allah akram. Di asmaul husna ada namanya azim, berarti Allah alam. Ada kabir, Allah akbar. Kalau sudah akbar, ahad sudah ada orang sing berani. Keduanya itu tidak ada, sudah semuanya ditambahin. Ini tauhidul sifat lagi. Terus alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajar dengan enak. Dan Allah itu mengajar semua manusia apa yang belum diketahui. Ini nanti asisten-asisten sekarang yang mimpin di sini. Lek jarene wong jarene iku sing ngajar. Lek jare Allah yang ngajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang mengajari sampean Al-Qur'an itu Allah sendiri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah ini sering sama orang-orang yang nggak punya tauhid itu, akhirnya perbuatan Allah diambil alih. Ngambil alih perbuatan Allah pada dirinya. Itu orang takabur, orang tawadhu. Takabur nang menungso niku lho. Keliru. Apa mana takabur nang Gusti Allah yang gak pernah tidur. Iya. Mulane wahyu tadi membuka dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Sangat tepat. Jadi jangan ada perasaan nanti yang memberi ilmu itu anak-anak saya atau anak-anak didik itu cuma sekedar wasilah. Cuma wasilah itu ya wajib kita cari. Coba ada kata Allah gak berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaghu ilaihi wasilata. Buat apa kita cari wasilah? Karena ini perintah Allah yang kita lakukan. Tapi jangan sampai Allahnya hilang. Ini mendewa-dewakan guru, mendewa-dewakan asisten. Ini jangan. Oleh karena itu sebelum kita itu menerima qiraat, riwayat, thoriq yang bermacam-macam ini, maka dasar-dasarnya ini harus kita karena ini nanti yang bisa memotivasi panjenengan sedanten. Bukan orang. Ya Quran itu yang memotivasi panjenengan. Oh ini tauhidul rububiyah, oh ini tauhidul uluhiyah, oh ini tauhidul asma.
Itu akhirnya selesai. Nggak kemana-mana mencari motivasi. Seakan-akan Allah itu lari gitu loh. Oke. Demikianlah ucapan ahlan basahan saya kepada kalian. Sebelum sampai itu nanti ngantuk kafe. Akhirnya yang itu juga. Enten kopi ini kok. Enten kopi ini. Lelek kesel ya sama boleh dengklek anu kursi sama lumbur-lumbur makan. Oke. Mungkin lek kesel nih loh. Iya. Kali sama sampiang nih. Nah, tak. Pun makan mangan itu boleh. Ya suatu saat mau didiskusikan oleh bisa bertemu lagi. Perasaan sehat dan di dalam ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.